Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari makalah kami yang berjudul Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisinya. Poin pertama, syarat-syarat perawi hadis atau penyampaian hadis. Syarat-syarat perawi hadis ada 6 diantaranya. Yang pertama, Islam. Seorang perawi harus beragama Islam, karena hadis yang disampaikan oleh orang kafir itu tidak sah. Yang kedua, balik. Yang dimaksud dengan balik ialah perawinya sudah cukup usia untuk meriwayatkan hadis, walaupun penerimaannya sebelum balik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya hilangnya kewajiban menjalankan syariat Islam dari 3 golongan. Yang pertama, orang gila sampai ia sembuh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan yang ketiga, anak-anak sampai ia bermimpi. Yang ketiga, berakal. Dibutuhkan seseorang yang waras akalnya dan sehat pemikirannya untuk meriwayatkan hadis. Orang yang kurang sehat akalnya ditakutkan akan mengubah-ubah isi hadis yang didengarnya dan menyampaikan hadis yang salah. Keempat, adil. Yang dimaksud dengan adil di sini bukanlah pengertian adil sehari-hari. Yang mengertikan adil ialah tidak berat sebelah. Sedangkan adil di sini ialah tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, dabit. Artinya tepat menangkap apa yang ia dengar dan hafalannya yang baik. Ketika ia dimintai, ia dapat mengeluarkan dan menyebutkan kembali. Dabit pada lughat yaitu seseorang yang mengetahui dengan baik apa yang diriwayatkan, selalu berhati-hati di lafaz riwayatnya jika ia diriwayatkan dari hafalannya, serta jika ia dimintai pembuktian, ia dapat memberikan bukti baik dari catatan maupun pembuktian yang dapat dipercaya. Yang keenam, tidak syad. Artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau Al-Quran. Jika salah satu hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau salah satu ayat dari Al-Quran, maka keberadaan hadis tersebut tidak diakui, atau hadis tersebut akan diragukan statusnya. Poin kedua yaitu proses transmisinya. Tahammul wal ada al hadis sighat ataupun sighat terbagi menjadi 8 sighat, yaitu yang pertama al-sima. Al-sima adalah atau mempunyai arti mendengar, sesuai dengan artinya mendengar hadis tersebut dari seorang guru hadis. Yang kedua al-qiraah, yakni seseorang membacakan hadis di depan gurunya, baik hafalan ataupun tulisan yang ada padanya, atau orang lain membacakan hadis kepada syiak sedangkan si rawi mendengarkannya. Si guru tersebut mendengarkan bacaan hadis tersebut. Bagian ketiga al-ijazah, yaitu seorang guru yang memberikan ijazah kepada si muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tersebut, sekalipun murid tersebut tidak membacakan kepada gurunya dan tidak mendengar bacaan gurunya. Yang keempat adalah al-munawalah. Maksudnya adalah seorang guru memberikan manuskripsi kepada seseorang disertai ijazah atau memberikan manuskripsi terbatas kepada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Yang kelima adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan seseorang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang. Sebagian besar ulama mengatakan sighat ini sah, walaupun sebagian ada juga yang tidak mensahkan
sighat ini. Yang keenam adalah al-kitabah. Maksudnya adalah seseorang menghadiskan atau menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitahu kepada orang tertentu, baik ia menulis sendiri atau dituliskan oleh orang lain atas permintaannya. Yang ketujuh, al-wasilah, yaitu seorang guru ketika akan meninggalkan atau musafir, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya setelah sang guru meninggal atau bepergian. Yang ke-8, al-wijadah, maksud yaitu seorang dengan tidak melalui cara al-sima atau ijazah memperoleh hadis yang ditulis oleh periwayatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.